Selamat malam, Mas Iwan. Selamat malam, Pak Anton. Apa kabar? Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan Good Morning Indonesia with Power Tree ya. Ya, Pertanyaan yang sama. ingin kami tanyakan adalah mengapa Australia yang dipilih sebagai tempat belajar dan tinggal masih ada 4 benua lainnya ya? Bagaimana ceritanya asal mulanya? Oh ya, dulu itu saya lulus S1 dari Fakultas Hukum di Jogja, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2000, pada saat ekonomi Indonesia waktu itu sedang berat-beratnya ya. Iya, iya. Nah, waktu itu memang ada hal yang menarik karena belajar di Australia sebagai mahasiswa mendapatkan izin untuk bekerja paruh waktu maksimal 20 jam. Dan itu kita bisa sangat membantu sekali. Yeah. Yang dimana hampir dikatakan tidak tersedia, tidak available di beberapa negara yang lain yang di 4 benua tersebut. Oke. Kemudian Mas Iwan datang ke Australia, itu sudah menikah atau belum? Sudah menikah. Jadi sudah ya? iya, jadi saya dulu lulus tahun 2000, nggak lama setelah lulus, 2 bulan atau 3 bulan kami menikah, dan sebulan setelah menikah kami langsung berangkat ke Australia. Dan berencana memang untuk belajar dua-duanya. Ya, oke. Nah, saya belum pernah melihat ya gerakan diaspora. Nah, Mas Iwan diangkat sebagai apa? Kami juga mengucapkan selamat ya, diangkatnya dari Presiden Diaspora Victoria menjadi Wakil Presiden Diaspora Global. Ya. Ya. Nah, bagaimana ceritanya, latar belakang dari gerakan diaspora ini? Begini, diaspora itu sekarang sudah jadi populer ya, tapi sebelumnya itu belum seberapa populer di Indonesia. Awal-awalnya waktu itu Pak Dino Patijalal pada saat beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika di Washington ingin mengumpulkan para diaspora seluruh Amerika. Jadi masing-masing negara bagian itu bisa paling tidak bisa mengirimkan wakilnya. Di Amerika ada 51 negara bagian. Tetapi ternyata antusiasmenya itu tidak hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia. Karena memang keinginan untuk warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik itu yang masih warga negara Indonesia maupun yang sudah menjadi warga negara asing atau warga negara setempat, itu besar memang antusiasmenya, geloranya itu besar. Begitu ada kesempatan dan difasilitasi oleh teman-teman di Amerika dan oleh pemerintah, pada waktu itu Menteri Luar Negerinya kalau nggak salah Pak Marty Natalegawa ya, dan Pak SBY juga antusias, bahkan beliau akhirnya juga datang di Kongres pertama diaspora pada bulan Juli di tahun 2012. Nah, itu hampir terkumpul kurang lebih hampir 50 negara. Bahkan yang dari Kaledonia Baru pun Pak Terry Timan, beliau orang Jawa yang sudah generasi ke-6 ya di Kaledonia Baru, juga menyempatkan untuk hadir ke LA. Dari Melbourne waktu itu ada Pak Luki yang berangkat. Ya. Kemudian dengan adanya gerakan gencar dari diaspora Indonesia, seberapa banyak faktor Archandra Tahar yang ternyata kemudian diberikan paspor Indonesia kembali dalam tempo yang relatif singkat sekali? Iya, sebenarnya gini, sebelum ada peristiwa Pak Archandra Tahar itu saat beliau diangkat menjadi salah satu menterinya Pak Presiden Jokowi, itu usulan untuk memperluas ketentuan kewarganegaraan ganda itu saat itu memang sangat menggelora ya di tanah air. Kalau tidak salah itu sudah baru masuk atau belum ya, atau kalau tidak salah sudah masuk di prolegnas usulan-usulan tersebut di program legislasi nasional.
Nah, pada tahun 2017 itu 2017 kalau nggak salah atau 2016 ya, kita dengar ada salah satu diaspora unggulan yang punya hak paten istimewa sekali di bidang pertambangan, Hmm. tinggalnya di Amerika, itu digadang-gadang untuk bisa membantu Pak Jokowi di bidang pertambangan. Dan memang berita tersebut gencar dan berita tersebut memang bukannya tidak arang tanpa bukannya tapi tanpa arang, tapi memang Iya. ada kelanjutannya dan benar Hmm. beliau diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energinya di Kabinet Kerja kemarin itu. Iya. Tidak lama setelah itu ramai diperbincangkan juga, ternyata Pak Archandra itu punya kewarganegaraan Amerika Serikat. Dan memang aturannya kalau Undang-Undang Kewarganegaraan, barang siapa warga negara Indonesia yang menerima atau sudah bermaksud untuk mengambil kewarganegaraan selain Indonesia asing, maka secara otomatis kewarganegaraan Indonesianya akan hilang. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. makanya ramai pada waktu itu, loh Iya. kok bisa ada. Iya. Jadi administrasinya Pak Presiden waktu itu, loh kok kecolongan ya, kok enggak teliti ya. Memang begini, Pak, harus saya jelaskan juga, di Amerika Serikat itu untuk bisa menerima paten, untuk patennya bisa didaftarkan, atau penemu teknologi yang berhubungan dengan keamanan negara, itu harus menjadi warga negara Amerika Serikat. Iya. Iya. Nah, sebenarnya sih yang saya pahami itu bukanlah kehendak pribadi beliau. Iya. Iya. Nah, tapi karena karena untuk ini termasuk keterpaksaan ya, karena beliau memang bidangnya di bidang itu dan penemuannya itu memang harus dipatenkan oleh perusahaannya, ya mau nggak mau ya. Dan Iya. ini yang memang menjadi banyak banyak perbincangan yang itu berembusnya isu untuk memperluas ketentuan kewarganegaraan ganda yang sudah ada itu. Nah, tadi Iya. Pak Anton tadi sempat menyebutkan bisa menjadi warga negara Indonesia kembali secara cepat, Pak ya. Iya. Karena memang Kebegitu. di undang-undang kewarganegaraan yang di tahun 2006 tersebut memang ada beberapa avenue untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia maupun mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali bisa melalui penganugerahan seperti banyak pemain asing, pemain sepak bola itu yang dinaturalisasi, Iya. atlet, nah itu salah satunya. Ada juga melalui naturalisasi, itu yang proses-proses yang normal. Iya. Seperti Hmm. orang asing yang sudah lama tinggal di Indonesia, kebanyakan yang ini ya menikah ya dengan warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia lama, ketentuannya itu berat sekali. Selama 5 tahun tidak boleh keluar Indonesia sama sekali. Hmm. 5 tahun Hmm. apa 10 tahun? 5 tahun saya kira, atau 10 tahun secara Iya. berturut-turut itu minimal. Hmm. Dan tidak Hmm. saya kira kemarin Pak Archandra itu mendapatkan penganugerahan melalui proses penganugerahan. Iya. Iya. Ya, Setahu saya itu hampir tidak ada orang Indonesia yang dengan sukarela ya menyerahkan paspor Indonesianya menjadi warga negara asing. Hampir tidak ada. iya, Hampir tidak iya, ada. Jadi kejadian-kejadian seperti ada beberapa, mungkin banyak ya, itu kena terpaksa ya. Jadi dengan adanya iya. gerakan diaspora yang seperti sekarang ini, memberi harapan kepada teman-teman orang Indonesia yang sudah ganti kewarganegaraan. Betul. Nah, kembali ke masalah yang tadi, apakah misalnya orang-orang yang pensiunan itu diberi keringanan dikembalikan paspor Indonesia bagaimana untuk lebih Ada dini? prosesnya Pak untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan kembali. Jadi termasuk ini ya kemarin itu keluar peraturan menteri yang mempermudah seperti biaya administrasi ya, yang kalau nggak salah sebelumnya itu bisa dikatakan lumayan mahal, entah 70 jutaan gitu ya rupiah. Mhm. Sekarang dipotong habis kalau nggak salah antara 4 atau 5 juta, yang jelas yang pasti kurang dari 10 juta biaya administrasinya. Mhm.
Itu untuk khusus untuk yang mantan WNI untuk bisa mendapatkan WNI-nya kembali. Mhm. Tidak ada Ya, persyaratan apakah negara memerlukan keterampilan dia atau bagaimana? saya kira tidak, Pak. Saya kira tidak. Tidak ada. Mhm. Iya. Mhm. Nah, Iya. Karena seperti kita ketahui, kita berangkat dari Indonesia yang hampir kebanyakan dari kita-kita ini setelah dewasa. Ya. Jadi iya, kalau menurut teori psikologinya, kalau Anda sudah sampai ke negara kedua setelah berusia dewasa, masa-masa kecil itu manggil lagi. Ya. Lain kalau misalnya kita datang ke negara kedua, masih sebelum masa pancaroba, itu iya, mungkin akan sulit ke Indonesia ya. iya. Jadi waktu kita ketemu pada Lebaran kemarin, saya juga senang dengarnya bahwa anak-anaknya Mas Iwan ada keinginan untuk kembali ke Indonesia. Jadi bukan hanya orang tuanya ya. Iya. Ya begini, kebanyakan anak-anak kita, Pak ya, yang besar, yang lahir dan besar dan tinggal di sini itu melihat dunia luar itu lain dengan kita dulu. Ya, Kalau kita dulu kan dari negara berkembang, Pak ya. Jadi ngelihatnya ya, itu ke luar negeri, berangkatnya ingin melihat ke negara yang sudah maju. ya, Lah, anak-anak yang di sini itu ya mungkin Australia sudah negara yang sudah maju ya, sudah mapan. Mereka itu kalau ngelihat luar negeri itu pasti negara-negara yang berkembang atau yang underdeveloped seperti Kambodia atau Vietnam atau Indonesia juga ada India bahwa ingin kemana kamu kalau jalan-jalan sendiri ke luar negeri. Kebanyakan itu ya negara-negara berkembang itu, bahkan ada yang ya, kepingin ke Afrika dan lain sebagainya. ya. Dan salah satu Indonesia adalah satu negara yang sangat menarik bagi mereka karena mereka punya ini ya, punya background secara kultural, darahnya Ya, ada darah dari Indonesia. ya, ya, ya. Memang orang Indonesia dikenal sebagai punya rasa nasionalisme yang kuat sekali. Iya. Jadi walaupun mereka ganti kewarganegaraan, hampir bisa dipastikan 99,99% mereka tidak akan memberitahu karena Hmm. ada rasa ketakutan Ya, akan dipencilkan. ya, ya. Itu jelas, itu kelihatan sekali. Jadi mereka diam-diam karena dari pemerintah Australia sendiri tidak peduli punya 2-3 paspor ya. Selama Anda keluar Australia pakai paspor Australia, balik pakai paspor Australia. Iya, iya. Ya. Jadi gimana faktor-faktor ini pemerintah tidak mengindahkan lagi, tak peduli selama Anda masih punya keterampilan di mana negara membutuhkan atau Ya. orang-orang yang sudah lansia untuk kembali ke Indonesia. Hmm. Ini saya lama tinggal di Melbourne, Pak Hmm. Anton, 21 tahunan sudah. Aha. Yang saya saksikan saudara-saudara kita yang sudah warga negara Australia Mhm. itu malah yang saya lihat, Pak ya, Mhm. nasionalismenya kok masih menggebu-gebu gitu loh. Oh iya, Atau malah menggebu-gebu ya. iya, Itu. Saya nggak tahu apa faktor apa, tapi memang kalau saya perhatikan itu sifatnya orang Indonesia itu memang punya rasa kebangsaannya yang lumayan tinggi, bangga akan bahwa dirinya punya apa namanya berasal dari Indonesia itu punya kebanggaan sendiri yang ingin ditunjukkan kepada iya, orang lain. Itu sudah nggak tahu, it's in our blood mungkin Pak ya. iya, iya, betul, betul. Nah, menyangkut tadi memang sudah yang menjadi warga negara asing atau warga negara Australia, sebaiknya kita jangan melihat bahwa nasionalisme itu jangan diukur ini dari paspornya apa, Iya, tapi dari kontribusinya apa. iya, Sekecil iya. apapun kontribusinya itu akan sangat berarti bagi Indonesia. Sekarang kita saksikan sendiri ya Pak Anton ya, mohon maaf. Mhm. Di Indonesia itu banyak orang yang di mana-mana bawa-bawa simbol negara, Garuda. Ternyata tertangkap kasus korupsi, Oh iya, bahkan ada yang ini, yang masih warga negara Indonesia ngerusak, Pak.
Iya. seperti kasus narkoba. Bahkan ada peristiwa orangnya masih paspor Indonesia, berangkat ke luar negeri, membantu masuk paramiliter, eh, ikut masuk ke kegiatan terorisme. Paspor Indonesianya dibakar di depan banyak orang. Itu kan kita nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Betul. Indonesia Betul. tuh butuh orang-orang Indonesia yang punya yang bukan punya hanya tapi berhasrat untuk berkontribusi Indonesia. Iya. Apapun itu warga negaranya, jangan dilihat paspornya. Iya. Toh negara negara manapun tidak akan pernah nggak akan menghalangi warga negaranya untuk melakukan sumbangsih ke negara leluhurnya. Iya. Tidak akan ini, kan itu juga mulia, Iya. tidak akan negara menghalangi. Iya. Seperti Pak Arief Budiman ya, almarhum pernah bilang bahwa nasionalisme tidak bisa diukur dengan kertas ya. Betul, Jadi saya bukan sepakat. ukuran Ya. sama sekali. Ya. Dan kemudian Ini kalau saya boleh tanya Mas Iwan ya, ya. nanti setelah anak-anak besar, mereka menikah, punya cucu, kira-kira akan tetap di sini atau kembali ke Indonesia kira-kira? Waduh, saya kurang tahu, Pak. Saya tidak bisa memperkirakan. Bisa juga di sini, bisa juga ke Indonesia. Tapi yang penting begini, Pak. Jangan juga melihat, selain jangan dilihat paspornya atau diukur dengan secara kertas, jangan juga dilihat bahwa kalau untuk berkontribusi ke Indonesia itu orangnya harus balik ke Indonesia. Ya, Karena ya, berkontribusi itu bisa dari mana saja. ya, Apalagi sekarang dengan komunikasi, teknologi, informasi yang sebegitu hebatnya saat ini, banyak juga kan malah orang-orang Indonesia itu menjadi diaspora karena potensinya malah bisa dikembangkan dan berkembang ya, apabila posisinya itu berada di luar. ya, Kan tidak semua bidang itu dan tidak semua potensi kita, anak-anak kita, teman-teman kita diaspora ini yang bisa difasilitasi oleh negara ya, Indonesia dalam hal ini. ya, Ya, seperti banyak kita saksikan Pak di sini Pak yang sudah yang jadi pengajar Pak ya, yang banyak yang jadi ya, pengajar di sini, jadi peneliti juga karena ilmu spesifikasinya itu bisa berkembang di Australia, didanai oleh pemerintah Australia, oleh universitas-universitas di Australia, yang belum tentu akan mendapatkan hal serupa di Indonesia. ya, Tapi kita juga bisa menyaksikan mereka itu tetap memberikan ilmunya ditularkan ya, kembali ke Indonesia, memberikan kuliah umum secara berkala ya, untuk supaya hal-hal yang ditemukan, hasil-hasil penelitiannya di Australia itu juga ditularkan ke lembaga-lembaga pendidikan atau penelitian yang di Indonesia. ya, Itu ya, betul. contohnya, dan masih banyak lagi. Ya, Kadang-kadang kalau punya orang pinter, Pak ya, kalau negara tidak bisa memfasilitasi, mendaya gunakan, ya, jangan-jangan nantinya malah kontraproduktif. ya, betul, betul. Jadi artinya bahwa definisi SDM, sumber Ya, daya manusia harus diperluas ya. Karena saya iya, masih ingat iya, sekali ya, di zaman Pak Habibie, itu yang dikirim anak-anak SMA. Banyak dari mereka yang kemudian tidak pulang ke Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia merubah program tersebut dengan mengirimkan mahasiswa Indonesia pasca sarjana yang sudah menikah dan punya anak. iya. Nah, jadi ada perubahan ya antara zaman Pak Habibie sampai sekarang Sekarang, dari iya, beberapa periode. iya, memang harus dirubah Pak itu Pak mindset. Itu terutama mindset orang-orang Indonesia ya. Apalagi mindset bahwa berkontribusi itu harus pulang ke Indonesia. Baru-baru ini masih hangat beritanya. Teman kita di Singapura, Ainun Najib, Iya, saya baca itu. sempat Ya, diminta pulang oleh presiden. Nah,
beliau memang ahli ini ya, apa tuh namanya, salah satu ahli IT-nya di perusahaan apa namanya itu, kalau di Indonesia namanya Gojek, kalau di sana itu apa gitu loh. Beliau Oke. memang salah Ya. satu pentolannya Ya. dan akhirnya beliau akhirnya kembali lagi, Pak, baru-baru ini. Oh, jadi beliau sudah Balik lagi paspor balik paspor lagi ke Singapura. enggak, masih paspor Indonesia. Oke, oke, oke. Oke. Heeh. Tapi kemarin kan dipanggil, sempat pulang juga ke Indonesia, tapi bingung juga mau ngapain kan. Ya, Nah, ya. dan negara juga bingung kan, apa ini, apa, dalam waktu secepat itu bisa memberikan beliau, fasilitas atau, tempat untuk meningkatkan atau mengimplementasi ilmunya. Akhirnya beliau kembali lagi ke Singapura. Mhm. Oh, kembali lagi ke Karena memang Singapura. iya, baru-baru ini kembali lagi ke Singapura. Hmm. Karena memang, malah malah berkembang di situ, Mhm. tapi tidak salah Mhm. kan? Beliau kan Iya, salah satu yang yang ini Pak, membikin program waktu pemilu kemarin itu hitung cepat dan lain sebagainya untuk mengukur iya. akurasi hasil pemilu tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Mhm. Mhm. Iya, hasil pilpres Karena kita melalui bisa melihat program. sendiri ya, apa penghitungan pemilu di Indonesia jauh lebih kompleks daripada di sini ya, jauh lebih Oh, sulit. jauh. Oh, sangat sangat sulit sekali. Ada berapa partai di Indonesia? 40-an. Ya, Ditambah pada waktu itu pilihan ini yang pertama 2019, pilihan parlemen, dan presiden jadi satu. Nah, yang parlemen pun kan nggak cuma satu, Pak. Parlemen pusat, parlemen daerah provinsi, ya, dan parlemennya DPRD apa tuh namanya kabupaten atau kota. ya, Sulitnya bukan main. Dari berapa pemilih? Seratusan juta, 150 juta kalau nggak salah. ya, Yang ya, tersebar di seluruh Indonesia. Ya, logistik-logistik itu yang di daerah yang sulit dijangkau, daerah ya. pelosok-pelosok, yang pulaunya terpencil-terpencil. Kalau dipikir-pikir mungkin tidak ada sistem pemilu yang serumit, yang sesulit di Iya, Indonesia, Pak ya. betul, betul. Jadi ada beberapa teman yang juga apa suka marah-marah, ngomel-ngomel. Saya Iya, bilang iya. kalau pulang ke Indonesia mendingan dari sininya itu udah positif. Yang dilihat pasti positif. Tapi kalau di sini Mhm. udah negatif, ya yang dilihat pasti negatif, gitu. Iya, iya. Dan kita juga jangan bandingkan dengan Australia, bukan suatu perbandingan yang adil ya. Apa, Ya, memang tidak bisa di-compare apple to apple. Tapi tidak memang bisa. itu sudah menjadi kebiasaan, Pak ya, karena kita tinggal di sini, apa yang terjadi di Indonesia, kita serta-merta itu akan membandingkannya dengan di Australia Iya, atau di iya, tempat negara kita tinggal. Karena terutama Australia yang memang sistem apalagi yang menyangkut ini ya sosial network-nya yang sudah bagus. iya, Sedangkan di Indonesia masih sedang membangun sosial network-nya. iya, Tentu iya, ya lain lah. iya. Tapi dalam beberapa hal kita lebih maju, Mas Iwan. Apa kereta api ke bandara sudah ada, kini masih di sini masih berencana punya, ya kan? Dalam beberapa hal kita lebih Ya, maju sebenarnya. iya, ya itu ya juga sesuatu yang kita tuh harus bersyukur ya dan berbangga juga dalam banyak hal, terutama ini Pak. Entah saya menilainya fair atau tidak, penanganan COVID ini. Hmm. Saat ini saya kira Indonesia lebih tertib, lebih terkendali, Hmm. lebih sampai sekarang yang saya dengar kalau teman-teman yang baru balik dari Indonesia tuh Indonesia keren penanganan COVID-nya. Di gedung-gedung masuk apa mall apa itu masih ketat. Semua harus menunjukkan apa sudah vaksin 2 kali minimal dan pakai Ya, apa tuh namanya, Peduli Lindungi itu app-nya. Jadi berarti canggih Indonesia, Pak. iya, iya, betul, betul. Dan siapa yang ada di situ ada orang yang terkena apa, terjangkit virus itu bisa dilihat dari petanya. Yang kemarin sempat diprotes oleh ini apa namanya, Amerika katanya melanggar privacy ya. Ya, untuk hal-hal yang darurat seperti ini ya seharusnya perkecualian lah ya. Dari Ya, istilahnya di hukum itu there is no law without exception. Ini kan keadaan darurat. ya, betul. Dan juga kita apa tidak harus mendengarkan eh, pendapat orang lain. Yang penting kan Of kepentingan course. kita jauh, kita lebih tahu. Ya, Itu yang dinomorsatukan, Pak. ya.
Maaf nih Mas Iwan ya. Jadi pesan terakhir apa? Karena nama dari acara ini Good Morning Indonesia with Tauti, Mas Iwan bisa baca puisi atau pesan-pesan, bisa nyanyi juga, kalau bisa silakan, terserah. Pesan-pesan apa atau mau baca puisi terserah. Mas Iwan gimana? Kalau saya nyanyi, suara saya nggak bagus. Kalau puisi, saya orangnya kurang romantis, Pak. Apa saja, silakan. Pesan-pesan apa buat para orang Indonesia diaspora yang ada di dunia ya, di Australia khususnya. Ya, saya mungkin berpesan begini, jangan ukur nasionalisme itu dari paspornya. Untuk berkontribusi kepada Indonesia, posisinya tidak harus di Indonesia. Dimanapun berada pun bisa berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih Mas Iwan. Sekali lagi Good Morning Indonesia with Tauti mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan tentu akan ada episode kedua. Selamat malam Mas Iwan. Terima kasih Pak Anton sudah mengundang saya untuk mengisi acara Bapak di Good Morning Indonesia. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.